Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Arimbi, kelas FM 18A. Di sini saya akan menghitung analisis fundamental pada perusahaan gas negara TBK berdasarkan laporan keuangan dan annual report dari website Bursa Efek Indonesia atau BI. Pertama-tama kita harus tahu apa itu analisis fundamental dan apa tujuannya. Dan langsung saja, analisis fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan yang terkait. Dan tujuannya adalah untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini untuk melihat apakah sekuritas itu undervalued atau overvalued. Pendekatan nilai intrinsik dan rasio keuangan. Dalam pendekatan ini, investor akan berfokus pada neraca keuangan pada perusahaan yang bersangkutan, yang diwakili oleh 6 rasio keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama 1. EPS atau earning per share, yang kedua PER atau price to earning ratio, yang ketiga PBV atau price to book value, yang ketiga ROE atau return on equity, yang kelima DY atau dividend yield, dan yang terakhir yaitu DER atau debt to equity ratio. Selanjutnya, hasil fundamental berdasarkan EPS atau earning per share, di mana rumus EPS adalah earning per share sama dengan laba dibagi jumlah lembar per saham. Pada tahun 2016, hasil dari earning per share berdasarkan dari US dollar adalah 0,013, di tahun 2017 0,008, di tahun 2018 0,013, di tahun 2019 0,003, dan di tahun 2020 adalah min 0,011. Hasil dari earning per share berdasarkan rupiah ini didapatkan dari PS user dolar dikalikan dengan kurs. Selanjutnya, pada tahun 2016, earning per share dalam rupiah hasilnya yaitu 174,668, di tahun 2017 108,384, di tahun 2018 188,253, di tahun 2019 41,703, dan di tahun 2020 sebesar min 155,155. Selanjutnya PER atau price to earning ratio, di mana rumus PER adalah price to earning ratio sama dengan harga saham dibagi laba per lembar saham atau EPS, di mana hasil dari price to earning ratio pada tahun 2016 adalah 15,46, di 2017 16,15, di tahun 2018 11,53, di tahun 2019 52,03, dan di tahun 2020 min 10,67. Selanjutnya PBV atau price to book value, di mana rumus PBV adalah price to book value sama dengan harga saham dibagi book value per share. Hasil dari PBV pada tahun 2016 pada tahun 2016 adalah 1,54, di tahun 2017 0,73, di tahun 2018 1,13, di tahun 2019 3,17, dan di tahun 2020 adalah 0,96. Selanjutnya ROE atau return on equity, di mana rumus ROE adalah return on equity sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas, di mana hasil dari ROE adalah di mana hasil dari ROE adalah di tahun 2016 9,06%, di tahun 2017 4,57%, di tahun 2018 9,53%, di tahun 2019 2,09%, dan di tahun 2020 adalah 8,96%. Selanjutnya yaitu DY atau dividend yield, di mana rumus DY adalah dividend yield sama dengan dividen per share dibagi market price per share, di mana hasil dari dividen ini pada tahun 2016 sebesar 0,034, dijadikan persen menjadi 3,4%, di tahun 2017
0,043, dijadikan persen menjadi 4,3%. Di tahun 2018 0,015 dijadikan persen menjadi 1,5%. Di tahun 2019 0,026 dijadikan persen menjadi 2,6%. Dan di tahun 2020 0,025 dijadikan persen menjadi 2,5. Selanjutnya DER atau Debt to Equity Ratio, di mana rumus DER adalah Debt to Equity Ratio sama dengan total hutang dibagi total ekuitas, di mana hasil rumus dari DER pada tahun 2016 adalah 1,16, di tahun 2017 0,90, di tahun 2018 1,48, di tahun 2019 1,28, dan di tahun 2020 1,15. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai analisis fundamental. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.